Yang berkaitan dengan pupuk ini Pak. Ini kaitannya bahwa pemerintah ini mensubsidi pupuk kimia. Sedangkan gerakan total organik ini mendorong untuk bertotal organik tanpa berisiko. Jadi gerakan ini saya lihat ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Ada perlawanan dengan kebijakan pemerintah. Di luar sana Pak Anduk ini ada pasti beberapa pihak yang istilahnya tidak ingin gerakan ini eksis ini, tidak ingin gerakan ini eksis ini. Wah, ini penjelasan yang sangat lengkap ini. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Etasia Channel, jadi perlu diketahui juga bahwa podcast nantinya ya, jadi ada program namanya Suara Komunitas ANSA dan Etasia Channel ya. Jadi nanti ada beberapa obrolan yang berkaitan dengan komunitas ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan komunitas yang nanti ada di Suara Komunitas ANSA dan Etasia Channel. Nah, ini sebelum ke pertanyaan terakhir ini Pak Anduk. Jadi apa pesan untuk para petani muda atau yang mungkin orang-orang yang bergiat di pertanian, orang-orang muda? Tadi saya senang ya, di ANSA sudah ada pelajaran yang formal ya. Betul sekali. Ya. Itu berarti life skill ya Mas ya. Nah, itu mulai dari SD sampai SMA ya Mas. Ya, nah, dari SD sampai SMA kami ajarkan. Luar biasa. Ya, ini bagus. Ini sebenarnya mungkin sekolah-sekolah lain harus mencontoh ya ANSA ya, bagaimana ANSA itu berusaha mengenalkan sejak dini ya. Sejak dini bagaimana kita, anak-anak kita lahir di Indonesia itu apa maksudnya Tuhan, apa tujuan kita dilahirkan di Indonesia, itu mestinya punya satu prinsip. Nah, ini ANSA memperkuat konsep itu. Sehingga saya kira bukan berarti harus jadi petani ya sebenarnya ya, tapi bagaimana kita membangun konsep dasar tadi, oh saya lahir di negeri agraris, tapi saya harus bagaimana, itu saya kira bagus untuk dikenalkan itu ya. Mungkin jadi sarjana ekonomi yang berorientasi ke agraris, sarjana hukum yang berorientasi ke agraris, sarjana mesin yang berorientasinya ke sana. Itu bagus. Saya mungkin saya setuju tadi ada komunitas ya, ada acara. Saya justru
malah justru bagus ini. Banyak petani-petani yang bisa diajak bincang-bincang nanti. Nah, ini saya rekomendasikan aja. Ya. Ada petani dari Aceh sampai Merauke nanti ya bisa Kadayat podcastkan ya, atau bincangkan. Jadi kan kita bisa lakukan itu. Nah, oke. Jadi baik bagi petani-petani kami ya, yang petani di seluruh Indonesia, saya kira suatu saat ada kita undang oleh Kadayat ini sebagai hostnya, presenternya akan membedah ya perjuangan teman-teman semua yang ada di daerah ya, bagaimana berjuang melawan ini kerusakan alam ya, berjuang melawan mungkin kebijakan juga yang tidak yang tidak mendukung gitu ya, tapi akhirnya insya Allah mendukung. Tapi ini suatu perjuangan yang luar biasa. Nanti akan bisa Anda sampaikan ke Kadayat ini ya. Saya kira ini suatu forum yang menarik ini karena memang kita sudah punya gerakan yang cukup luar biasa nih seluruh Indonesia ini ya. Jadi nanti bagaimana suara ini kita formatkan dalam forum-forum ini. Saya mendukung sekali. Saya tetap akan mendukung. Jadi harapan saya terakhir jelas kita negeri ini adalah negeri agraris. Hari ini ya tambang kita, kekayaan kita ada di dalam tanah, ada di permukaan tanah, ada di laut, ada di angkasa. Kita di angkasa apa? Oksigen ya, oksigen dan nitrogen. Kita adalah negara kolam, kolam susu. Bayangkan tidak ada negara yang punya kolam, Pak. Jadi laut Jawa, laut itu kan saya kayak kolam. Tanggulnya kan Kalimantan, Sulawesi, Jawa Sumatera. itu kan tanggul. Kolamnya di tengah. Nggak ada negara itu. Hanya Indonesia ya saya kira di tropis. Ini dahsyat sekali, Mas. Jadi tanggulnya itu ada suatu hutan tropis yang luar biasa. Kolamnya adalah laut tropis yang di situ hangat ya, di mana di situ semua ikan bertelur dan semua. Ini dahsyat sekali negara ini. Mungkin mau dikeruk berapapun nggak habis. Saya optimis kekayaan masih ada. Tinggal bagaimana sumber daya kita harus berorientasi ke sana ya, berorientasi ke sana. Jadi ini saya berharap kayak programnya Kadayat ini terus jalan terus. Bagaimana mendorong generasi muda, semua elemen berorientasi ke sana. Karena ini kekayaan yang bisa dijadikan oleh dasar kapital kita atau mungkin semacam dasar membangun ya sebenarnya ya, sebagai jaminan capital guarantee ya untuk membangun, untuk menciptakan suatu currency yang cukup kuat. Karena yang kita kekayaan kita ditambang di laut kan kuat. Nah, itu kenapa tidak menjadi suatu jaminan untuk pembangunan yang lebih masif dengan mandiri total, tanpa harus pinjam uang, tanpa harus membuat suatu perjanjian dengan negara lain, kita sudah punya sendiri. Ya saya kira gitu aja. Jadi ini hanya sekitar memberikan informasi tentang gerakan ini, tapi ini saya kira juga belum maksimal karena kalau ini tanpa didukung oleh semuanya, saya kira juga perlu ada masih banyak yang pincang ya. Jadi saya berharap dukungan semua masyarakat di seluruhnya untuk mendukung gerakan ini menuju Indonesia total mandiri, total berdaulat gitu saya kira. Mungkin ada slogan apa itu Pak yang kita punya slogan Pak di Indonesia. Jadi kalau saya berteriak total itu biasanya petani bilang sehat. Nah, saya bilang teriak total, mereka bilang organik. Terus saya bilang Nusantara, mereka bilang jaya lagi. Nah ini kalau clue terakhir itu jaya lagi kenapa? Ya dulu pernah jaya, sekarang bangkrut, insya Allah jaya lagi. Itu ya harapan Pak Nugi. Harapan yang nanti didengar oleh generasi muda. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan Netasia Channel yang pernah bertemu Pak Nuk pasti pernah ikut ke slogannya atau tadi semangatnya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak Nuk ya. Jadi bagaimana atau mungkin lebih tepatnya adalah kira-kira apa yang membuat Pak Nuk ini yakin berkaitan bahwa gerakan ini akan membawa masa depan NKRI yang lebih baik ini Pak Nuk? Ya, saya kira keyakinan kami itu keyakinan yang didasarkan spiritual, Mas. Jadi apa yang kita lakukan itu punya dasar landasan agama, punya dasar landasan budaya, punya dasar landasan kaidah-kaidah. Jadi artinya kebenaran inilah yang kita perjuangkan. Jadi kalau kita memperjuangkan kebenaran, ya kita kan memperjuangkan suatu perintah Tuhan, perintah Allah ya. Saya kira kenapa saya ragu-ragu mesti berhasil. Pada titik tertentu mesti akan
berhasil, karena itu kita memperjuangkan kebaikan, mengembalikan alam lebih baik, memakmurkan manusia sehat, mencerdaskan. Itu saya kira mosok kayak gitu ditentang. Ya saya kira nggak mustahil lah. Memang kita masih terseok-seok, tapi pada saatnya kita akan mencapai finish, karena memang tujuan terakhir umat manusia menuju rahmatan lil alamin. Ya, saya kira gitu. Ya, saya yakin lah. Jadi terima kasih ya bincang-bincang untuk sore hari ini ya. Jadi pemirsa ANSA dan ETA Asia Channel, jadi nanti bertemu saya lagi di podcast Suara Komunitas ANSA dan ETA Asia Channel di kesempatan yang lain. Jadi ini podcast kita yang perdana Pak Nuk ya. Oh, jadi ini selamat. Jadi Agrosepa ini berada di ketinggian 1.300 meter ya di permukaan laut. Jadi Agrosepa ini salah satu tempat di Selo ya, yang berada di lereng atau bukit? Ya, kaki Gunung Jadi ini Merapi. merupakan satu kebun total organik juga ini Pak. Oke. Percontohan ini. Baik. Luar biasa ya. Nah ini karena waktu kita sudah cukup berkaitan dengan podcast Gerakan Total Organik ya. Jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan Pak Nuk ya. Jadi mungkin saya tambahkan. Jadi Total Organik mungkin akan membuka kursus secara umum ya. baik. Jadi sementara ini gerakan kita banyak didukung oleh Bank Indonesia, sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu dan menyebar pun juga oleh kelompok yang kita ajarkan. Ya. Namun demikian kita mulai tahun ini, tepatnya Agustus nanti kita akan melonsing agar masyarakat seluruh Indonesia bisa belajar ke kami langsung ya. Karena program ini sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu, karena pandemi jadi kita agak tertunda. Jadi baru kita launching secara formal karena kita sudah melihat kondisi ini ya. Tidak menjadi pandemi tapi mungkin jadi endemi ya. Oke, yang penting kita progres, tapi bahwa gerakan ini terus akan kita kuatkan dengan membuka sekolah kursus. Jadi ada paket nanti 2 hari, bisa paket 4 hari, bisa paket 1 minggu, bisa paket 1 bulan. Jadi milih saja. Kita sudah banyak kok paket 1 bulan itu oleh mahasiswa dari Bengkulu, dari Riau dulu belajar ke kami dengan dalam satu paket 1 bulan kayak magang gitu. Jadi pulang dia sudah jadi anak-anak petani yang kuliah di perguruan tinggi, dengan ilmu ini dia pulang jadi petani ya, saya harapkan kelas dunia karena ilmunya luar biasa ini. Itu. Ya, yang khusus tadi ya. Ditunggu saja informasi lengkapnya dari Pak Nugro berkaitan dengan kelas apa tadi Pak Nuk ya? Kursus ya. Ya, kelas kursus berkaitan dengan pelatihan-pelatihan. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan ETA Asia Channel, pada kesempatan kali ini bincang-bincang kita dengan Pak Nugroho tadi bisa kita serap ya. Salah satu tujuannya adalah sangat mulia sekali bahwa ketika kita berada di ranah kebenaran, kita tidak usah takut ya Pak Nugroho ya. Dan kalau memang ada pihak-pihak yang mungkin belum sepaham ya, semoga saja mereka bisa memahami bahwa tujuan kita menginginkan untuk menjaga lingkungan. Amin. Dan kita juga tidak berburuk sangka dengan pihak lain, artinya bahwa kita menggandeng selalu pihak-pihak yang berada di sektor pertanian dan lain-lain. Terima kasih Pak Nuk sudah bincang-bincang di Agrosepa ini. Jadi kesempatan kali ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Nugroho ya. Jadi sahabat-sahabat ANSA dan ETA Asia Channel yang pernah mendapat pelatihan dari beliau pasti kangen dengan semangatnya ya. Jadi beliau ini kalau boleh dibilang angka jam ini memiliki waktu 25 jam ya Pak Nugroho ya. Usia 56 tahun. Iya, mantap sekali ya. Jadi mungkin kita seperti saya misalnya jamnya saya 24 jam dan 4 jamnya Pak Nugroho di 25 jam. Jadi sampai bertemu lagi di obrolan-obrolan yang lain. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Perlu diingat bahwa kami di sini berkaitan dengan podcast kali ini, jadi ini tayang perdana Pak Nuk ya. Jadi nanti semoga saja bisa menjadi salah satu pemantik petani-petani yang ada di Nusantara, sehingga teman-teman petani
saya juga anak petani, Pak Oh Nugroho. ya, wah, luar Jadi biasa. anak petani yang Ya, berkesempatan bisa berkuliah dan sekarang Ya. ada di jalur pendidikan, dan saya berterima kasih sekali dengan para petani dan termasuk petani-petani di Indonesia yang bisa istilahnya menyokong sokong guru Ya. bangsa dalam sektor pangan begitu, Ya. Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nugroho Oke, atas ya. waktu dan Oke. kesempatannya, saya Oke, belajar juga. Oke. Mungkin sebagai closing Pak Oke. Nugroho ke pemirsa dan sahabat-sahabat Ansa dan Etasia Channel ada pesan khusus tidak soal pertanian ini? Oke, kita optimis negeri kita akan menjadi mercusuar dunia dengan logistik pertahanan yang hebat, menjadi gudang pangan dunia. Demikian. Baik. Slogan kami. Terima kasih. Oke. Pesan dari Pak Nugroho, sampai bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Oke, makasih. Terima kasih. Sampai jiwa kita